pikir nih yang bikin saya rugi ratusan juta atau bahkan miliaran gitu. Dan saya harap kalau kamu nonton video ini, kamu bisa terhindar dari kesalahan saya tersebut. Jadi tanpa basa-basi, apa sih satu kesalahan tersebut? Yaitu adalah saya mau belajar sendiri. Itu kesalahan saya. Saya nonton video di YouTube, kemudian saya belajar tentang banyak hal gitu, mulai dari digital marketing, affiliate marketing, kemudian cara pembuatan funnel, cara menggunakan Facebook Ads dan lain sebagainya gitu. Banyak pokoknya. Saya rasa lebih dari 10 bisnis online yang berbeda-beda gitu yang saya coba. Jualan abon, jualan obat hipertensi, kemudian apa lagi ya, bikin agensi, email marketing, kemudian web design, jadi content creator dan sebagainya gitu. Pokoknya pola pikir yang saya miliki itu saya bisa sendiri. Padahal ya memang benar gitu, saya bisa sendiri juga. Cuman waktunya itu akan lama gitu, dan waktu yang lama itu akan membuat kamu itu rugi ratusan juta gitu. Kenapa bisa kayak gitu? Contohnya kayak gini. Kamu misalkan itu mau jadi content creator gitu. Tapi untuk jadi content creator itu kamu belajar konten dulu selama 1 tahun. Nah, 1 tahun itu kamu baru belajar gitu. Gimana caranya A, gimana caranya B, gimana caranya C, secara langsung gitu. Tanpa ada pengarahan. Tapi kalau kamu punya mentor gitu, orang yang udah jago di bidangnya gitu, di bidang content creator, anggaplah seperti yang tadi saya katakan, kamu itu udah diarahin gitu. Oh, kamu itu harus tahu yang namanya hooks gitu. Kamu belum tahu sama sekali tapi kamu langsung terjun gitu. Kamu kan dikasih tahu oleh si mentor kamu tersebut kalau kamu punya mentor gitu. Jadi jangan alergi gitu terhadap orang-orang yang jualan kelas, jualan mentoring program. Dan itulah kenapa saya pengen bikin mentoring program juga gitu. Karena itu biar mempercepat gitu. Jadi bukan semata-mata saya ingin uang yang kamu punya gitu, nggak seperti itu gitu. Dunianya itu sama gitu, seperti transaksi jual beli biasa gitu. Kamu memberikan saya uang, kemudian saya memberikan value kepada kamu gitu, ataupun kepada content creator lainnya yang jualan kelas gitu. Sama, kalau kamu mau jadi content creator, ya udah, siapa yang menurut kamu itu style content creatornya itu kamu suka gitu, dan kamu pengen konten yang kamu miliki itu sama seperti mentor kamu itu siapa gitu. Oh, ya udah, misalkan content creator A ini saya suka nih, dia buka kelas juga, ya udah, beli dari orang itu, kamu bakal dapat growth yang lebih cepat. Ini berlaku untuk semua hal ya, termasuk untuk bisnis juga. Kalau saya dulu mungkin punya mentor gitu, saya growth-nya itu kemungkinan besar bakal lebih tinggi. Kenapa kayak gitu? Karena saya terhindar dari Sunday Object Syndrome. Jadi Sunday Object Syndrome itu seperti yang pernah saya bahas sebelum-sebelumnya, itu adalah kita kecenderungan untuk melihat suatu bisnis model yang lain itu, melihatnya itu seperti permata gitu. Jadi anggaplah kamu itu udah ngonten di YouTube gitu, tapi di YouTube itu gak terlalu works menurut kamu gitu. Padahal kamu baru bikin 10 konten, anggaplah seperti itu. Udah, kamu pindah ke Instagram. Oke, di Instagram kamu mau bikin apa? Bikin reels, anggaplah. Reelsnya juga kan banyak gitu. Ada yang temanya storytelling, ada temanya itu ngajarin orang lain, ada yang lucu-lucuan dan sebagainya gitu. Kamu kemungkinan bakalan bingung gitu, pilih strategi ataupun hal lain sebagainya gitu, tentang caranya editnya, tentang storytellingnya dan sebagainya gitu. Itu kamu bakal dapat lebih cepat growth kalau kamu punya mentor gitu. Kamu suka style content creator A, ya udah, kamu beli dari sana gitu. Kamu belajar di sana, langsung praktek. Simple itu gitu. Jadi bisa dibilang jangan reinventing the wheel gitu. Jangan buat roda yang baru gitu. Udah, pakai aja yang udah works gitu. Kalau bikin konten di YouTube udah works, ya udah, kamu bikin konten di YouTube gitu. Stylenya seperti apa? Tergantung konten kreator yang kamu suka itu. Oh, kamu suka konten kreator yang animasinya, ya udah, cari orang yang ngajarin hal tersebut gitu. Udah, kayak gitu aja. Atau di bisnis juga sama gitu. Kamu lihat orang-orang yang sukses misalkan di bidang ekspor misalkan. Oh, orang ini sukses di bidang ekspor.
Kalau kamu belajar sendiri tentu aja bisa gitu, gak ada masalah sama sekali gitu. Cuman bisa dibilang lama, udah gitu aja, bikin lama gitu. Mungkin ada prosedur yang kamu gak tahu gitu, misalkan cara dapetin customernya itu kayak gimana, kemudian cara ngobrolnya itu seperti apa, atur jadwal, kemudian cari produknya, kalau kamu udah cari produknya, perizinannya seperti apa, dokumen apa yang harus dilengkapi dan sebagainya gitu. Itu kelamaan banget gitu. Iya, baik lagi yang tadi bisa, tapi kelamaan gitu. Ini pola pikir yang tadi saya katakan, bisa bikin yang bikin saya rugi ratusan juta, dan juga kemungkinan kamu juga sama gitu. Kalau kamu belajar ekspor seperti yang tadi saya katakan, kamu mau belajar ekspor, ya udah, kamu cara cepatnya itu cari mentornya gitu. Cari mentornya, belajar di sana, copy aja. Gak usah kalau mau ada yang tanyain, silakan tanyain kepada mentor yang kamu punya gitu. Tapi ya kayak gitu, biar lebih cepat, mempercepatnya seperti itu. Jadi daripada kamu misalkan yang tadi kamu punya bisnis ekspor gitu, daripada kamu ulangi kesalahan, misalkan rugi ratusan juta, kemudian waktunya juga lama. Kan waktu itu yang paling penting itu waktu ya, waktu dan energi yang kamu miliki gitu, bukan semata-mata tentang uang gitu. Kalau uang mungkin kamu bisa bilang, oh uang bisa dicari gitu, tapi kan waktu itu gak bisa gitu. Cara tercepatnya yaitu beli kelas orang lain gitu, beli kelas yang menurut kamu itu satu resonansi gitu. Apakah kelas tentang bisnis apa, bisnis Shopee mungkin, bisnis di ekspor, bisnis apa, mungkin kamu mau masuk kripto juga, itu terserah gitu. Kalau menurut kamu itu resonansi, menurut kamu akal kamu itu masuk akal gitu, ya udah terserah kamu itu bebas, gak ada yang ngerang sama sekali gitu. Kalau dari saya sendiri ya tentang bisnis edukasi online ini, kenapa saya milih tentang bisnis edukasi online, terutama untuk entrepreneur pemula. Kamu bisa cek aja di link di deskripsi kalau kamu mau belajar dari saya. Karena saya pernah dengar seperti ini, lakukan apa yang mereka lakukan, bukan apa yang mereka katakan. Kurang lebih seperti itu. Jadi kamu kan udah lihat gitu di luar sana itu, orang-orang nyuruh kamu jadi content creator. Kamu kalau mau dapat income, kamu harus jadi content creator, kamu harus bisnis ekspor, kamu harus jadi influencer, kamu harus bikin agensi gitu. Atau kamu jualan aja gitu, jualan ini lagi rame, misalkan jualan offline, jualan kopi, misalkan kopi keliling. Banyak di luar sana yang nawarin kayak gitu. Cuman baik lagi, menurut kamu masuk akal gak? Kemudian kalau menurut kamu itu masuk akal, resonansinya terhadap diri kamu itu seperti apa gitu. Apakah kamu suka dengan hal tersebut atau enggak gitu. Jadi intinya, maksud saya katakan seperti ini, kenapa saya mulai bisnis edukasi online yang ngajarin tentang gimana caranya bikin bisnis edukasi online gitu. Ya kayak gitu. Menurut saya bisnis edukasi online itu bisnis yang paling profitable gitu. Karena ya gak ada produk fisiknya gitu. Cuman mungkin waktu yang saya miliki dan pengetahuan yang saya punya gitu. Caranya seperti itu. Tapi ini bebas ya. Kalau menurut kamu itu bisnis edukasi online itu, saya gak suka kelas gitu, saya gak mau jualan kelas, saya mau bisnis yang biasa-biasa aja gitu, bisnis offline misalkan, buka restoran atau apapun itu. Ya itu terserah gitu, resonansi kamu itu terhadap bisnisnya itu seperti apa. Cuman dari pendapat saya, kalau kamu nonton channel ini, kemungkinan besar saya akan mengarahkan kamu untuk mulai bisnis edukasi online. Karena itu gak ada profit marginnya tinggi, dan gak ada produk fisik, kemungkinan besar bisa dilakukan sendirian. Dan balik lagi ke topik utama kita, kalau kamu ngerjakannya sendiri, kamu itu akan kehilangan banyak waktu, uang, dan juga energi yang kamu miliki. Semakin cepat kamu dapatkan income dari sebuah bisnis yang kamu kerjakan, itu semakin baik gitu. Kamu punya motivasinya, kamu punya cadangan pelurunya lebih banyak lagi gitu. Jadi kalau kamu mau mulai, kalau orang-orang bilang mulai aja dulu, ya silakan aja gitu. Kalau memang kamu keras kepala gitu, seperti yang saya lakukan dulu, ini kesalahan saya sih. Jadi saya harap kalau kamu nonton video ini, kamu gak mengulangi kesalahan yang saya punya gitu. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kamu terresonansi gitu, percaya tentang bisnis edukasi online ini,
bisnis online yang terbaik untukmu. Kamu bisa cek aja link di deskripsi. Nanti biar kita bisa ngobrol lebih lanjut apakah saya bisa bantu kamu atau enggak. Oke, sampai jumpa.